Karena di dalam keluarga itu tuh banyak rahasia yang ditutupin. Karena di tahun 80-an kan emang di dalam keluarga tuh orang luar tuh nggak boleh tahu jelek-jeleknya keluarga. Betul. Jadinya banyak yang ditutupin. Nah, Samira mencari tahu akibat Sarah meninggal tuh kenapa. Oh, dan satu lagi itu pabrik gulanya ternyata angker. Did you know this? Ya. Iya, dan kita baru tahu setelah kita udah selesai syuting set itu. Family yang kayak mungkin di luar kelihatan kayak perfect, tapi dalamnya ada banyak bagian toxic yang disembunyikan. There's a lot of ya aku rasa penonton bisa it's relatable and it's quite realistic ya untuk keluarga-keluarga besar. Hai Sobat Grit, balik lagi di program Selebriti Punya Cerita bareng sama aku Utet. Dan hari ini aku akan ngobrol bareng tentang film horor yang akan segera tayang, yaitu Malam 3 Yasinan bersama Kak Shalom Razade dan Kak Hemis Daud. Halo, boleh disapa dulu Sobat Grit yang ada di rumah, Kak. Halo Sobat Grit. Sobat Grit, halo. Apa kabar? Baik Kak, hari ini? Baik Baik udah ya? lama ya nggak kesini, kapan ya Udah, terakhir? aku juga udah lama 2-3 banget tahun sih ya. Aku ingat kamu. Yang jatuh di Polres. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang film Malam 3 Yasinan. Ini udah horor banget, Kak. Mungkin Sobat Grit juga penasaran sih. Pertama, ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tentang satu keluarga di tahun 80-an, keluarga di Rejo. Dan intinya, kalau kamu belum tahu, aku kan jadi anak kembar. Wow. Ya, jadi aku play both Sarah dan Samira, dan ceritanya, sinopsisnya tuh Sarah meninggal. Oke, kembarannya. Iya, tapi Samira menanyakan kenapa Sarah meninggal, nggak ada jawaban yang pasti. Jadinya sebenarnya dari awal sampai akhir cerita tuh Samira ingin ngulik. Karena di dalam keluarga itu tuh banyak rahasia yang ditutupin. Karena di tahun 80-an kan emang di dalam keluarga tuh orang luar tuh nggak boleh tahu jelek-jeleknya keluarga. Betul. Jadinya banyak yang ditutupin. Nah, Samira mencari tahu akibat Sarah meninggal tuh kenapa. Oke, Kebayang gak sih bisa main peran yang Aku juga nggak kebayang. with personality kelihatan banget di screen, itu keren loh. Dan itu beda, berarti personality kembarannya Beda, jomplang. Satu beneran yang kayak feminin banget, very lovely. Yang satu rebel, tomboy. Wow, oke, nanti akan kita kulik. Tapi aku mau tanya Kak Hemis, berarti di film ini jadi apa, Kak? Polisi. Wow, jadi polisi ya. Karakternya seperti apa? Saya di sini menantu dan saya di sini mungkin bisa dibilang kayak jadi mata untuk penonton. Oke. Yang dari luar yang tadi Shalom bilang kayak it's a good, beautiful, structured family, tapi dalamnya ada rahasia-rahasia, ada bagian toksiknya, ada bagian mistiknya, there's a lot of Dan aib-aib keluarga juga yang ditutupi gitu. Jadi di sini aku campur aduk juga, aku cinta banget sama istriku, tapi aku juga pengen kabur dari keluarga ini. Jadi kayak ada this kind of environment buat Bapak polisi ini. Lumayan berat ya ceritanya ya. Berat. Aku tuh datang ke ini Kak, ke pressconnya yang kemarin. Oh iya. Iya, aku datang ke pressconnya dan aku baru tahu kalau Kak Hemis ternyata secara nggak langsung kayak terjebak untuk casting ya. Boleh diceritain nggak sih Kak? Itu lucu banget proses sih. castingnya aneh nih kita Iya, berdua. lucu banget sih. Kamu juga kan nggak tahu kalau ini filmnya Kak Wulan kan? Iya bener. Main Wulan, Mandayana itu kan teman udah lama banget. Dan satu malam kayak itu jam 9:30 malam tiba-tiba, Mish, main ke rumah kita yuk. Ajakan Hangout nongkrong kan, karena aja. aku temenan sama suaminya Mandayana, jadi kayak oke hangout lah seperti biasa. Datang ke situ tiba-tiba ada meja, aku disuruh duduk di ujung meja dan mereka tuh kayak lihat-lihatan, apa sih, kenapa kalian aneh gitu malam ini, kayak lihat-lihatan terus kayak bisik-bisik. Terus kayak ternyata itu casting, di casting tapi Disuruh casting diem-diem. bukan casting tapi kayak oh ya benar, oh ya dia kayak udah tahu kayak oke ini udah kebayang, oke
karakter aku tuh bakal Hamish gitu. Oh, this is him, udah ketemu kita, dan ya ternyata itu nggak sengaja, it's a natural process antara teman-teman, kayak ya aku diajak main di film ini. Lucu sih, mungkin mereka kayak, ini cocok nih emang jadi polisi nih gitu. Dari cara jalannya, terus tiba-tiba duduk, ini ada. Sebenarnya enggak ya, waktu itu kan aku juga harus ngebentukin my look juga sedikit untuk film ini, kan dari potongan rambut dengan gaya jalan, mungkin 80s style kan, mungkin buat I don't know, beda atau enggak ya, tapi ada style, menurut aku ada stylenya gitu kan, jadi kayak aku juga waktu itu mulai nge-gym biar lebih kebentuk, karena waktu udah mulai agak kurang keker ya, jadi kayak okay, you know what, to be a cop I have to be fit lah ya. Oh, jadi untuk peran ini mulai nge-gym juga, Kak? Dalam mendadak ya, jadi kayak Nge-gym mendadak kayak oke, pokoknya beberapa hari ini harus dapat hasil. Jadi kayak Kalau dari Kak Shalom sendiri katanya juga kayak castingnya. Jadi aku ditawarin dikasih deck sama karakternya apa ya kan, dan dibilang kamu akan jadi anak kembarnya, kamu peranin dua-duanya. Itu aja udah suatu bukan beban sih, challenge Ya. karena untuk satu karakter aja butuh waktu yang lama untuk mendalami, apalagi dua. Dan waktu itu waktunya sebenarnya nggak mepet, tapi untuk membangun dua karakter lumayan terburu-buru. Iya. Tapi ya udahlah, aku coba aja karena opportunity juga, nggak ada yang tahu, aku casting lah tanpa tahu productionnya, house-nya apa, directornya siapa, casting lah. Terus kalau nggak salah seminggu atau 1,5 minggu kemudian dikabarin, nih kamu dapat ya, dapat. Terus kayak oke, pada saat itu lagi sama Mama dan Kayana juga. Iya. Kayana sama Kamanda, jadi lagi kayak berkumpul, nggak salah lagi liburan. Aku cerita, oh ya nih aku dapat tapi jadi kembar. Terus kayak nama filmnya apa? Malam 3, waktu itu namanya belum Malam 3 Yasin ya. Oh, Malam 3 Yasinan. Terus kayak Mama cuman bilang, ya itu kan film aku. pressure. Tapi Shalom keren banget loh di film ini, so you guys check this Thank you. out. Amin, bismillah. Itu cara acting jadi kembar gimana, Kak? Maksudnya kan beda banget kan? Kalau aku waktu itu alhamdulillah kita dikasih 3 acting coach ya. Wow. 3 atau 3. kamu aja? No, you too. Did I? Iya, semuanya dapat. Wow, sampai 3. Iya, karena kan semua karakter dalam film ini tuh very complex. Yes. Dan alhamdulillah dapat 3 acting coach, dan karena waktunya, ya kan? Iya, Iya. segitunya kita hangout rame-rame, jadi kayak nggak kerasa mungkin. kayak oke hari ini kamu akan coaching. Ya, itu lebih kayak kita hangout, makan-makan bareng-bareng Jadi sambil ngobrol. Jadi udah ada bond, cuman tinggal mempererat bondnya sebagai keluarga di Rejo ini. Nah, kalau aku sama Farhan kan emang belum kenal, jadi aku mungkin lebih bondingnya sama Farhan. Oke. Ya kan, karena belum kenal sebelumnya. Aku pokoknya untuk ngebentuk Sarah sama Samira, aku triggernya lewat playlist. Jadinya Sarah punya playlist sendiri, Samira punya playlist sendiri. Samira yang lebih old school rock, Sarah lebih ke klasik kayak Chopin, Beethoven gitu-gitu. Iya, Itu aku differentiate-nya gitu. Soalnya kan dalam sehari kan bisa ada Sarah, bisa ada Samira. Itu cara aku switch cepat. Ya. Kalau untuk dari Kak Hemis mungkin membangun chemistry bareng sama Kak Shalom dan Kak Wulan seperti apa, dan pemain lainnya? Ya, saya di sini jadi suaminya. So weird. Ini oke, sama Yana. Aneh banget karena suami Yana tuh my best friend. Jadi untuk bangun chemistry aku juga kayak aduh harus banget ya, kayak istrinya sahabat aku banget. Jadi kayak you know what I mean? Jadi kayak tapi ya karena kita udah deket banget, udah temenan udah 20 tahun. Kita udah sahabatan, jadi kayak untuk ngebangun chemistry kita, she was professional, and kita juga apa ya, aku jujur ya, aku uncomfortable loh untuk pelukan, untuk kayak
you know, terlalu, it's my best friend's wife, man. Jadi kayak, tapi di film ini, karena ya kita juga semua komitmen for this creative project, it's a fun project. Jadi untungnya itu ya, nggak ada orang baru, nggak ada stranger, nggak ada yang salah tingkah, everything is very organic. Yes. And fun ya. Yeah, it was fun. Kayak capek bersama, tadi aku bilang capek bersama, bikin apa namanya, kayak adegan hidup bersama. Dan bit of a spoil, tapi kayak setelah 2 minggu banyak yang nggak pegang skrip lagi, banyak yang improv. Jadi kayak that was the cool thing about Yani. Dia tuh ngelepasin untuk kasih kita freedom of kreativitas. Jadi itu kerasa banget di film ini. Nah, untuk Kak Shalom sendiri, mungkin ini kan pertama kali satu in frame sama Mama kan, sama Kak Wulan. Itu seperti apa? Pressure kah? Lebih ke profesional aja sih. Oke. Aku nggak ngerasa dihantuin seorang ibu on Oke. set, ya kan? Boleh Boleh. karena yang aku lihat itu mamanya dia tuh sangat suportif. Oke. Dan dia ada bagian yang kayak nggak mau disappoint her mom juga. Oh. Dan aku lihat itu kayak chemistry yang kayak nggak ada pressure, tapi it was like a really I got you girl, you know, like ada it was a nice mother-daughter thing that I thought, man, this is really cool chemistry untuk bisa kerja bersama, creative work dan kayak nggak mau saling ngecewakan. It was a natural, yeah, it was a nice thing to see. Iya. Jadi nggak ada, bukan pressure karena dia ibu. Aku sih lebih ke pressure kayak, oh she's the producer, kind of. Yeah, you don't want to let her down. Iya, cast lain juga. Jadinya kan normally kalau misalnya kita di satu project, kita juga nggak mau ngecewain lawan main, lebih kayak gitu sih, nggak mau ngecewain lawan main dan ibu produser, bukan nggak mau ngecewain ibu gitu. Jadinya peran ibunya tuh udah tertutup, jadi lebih ke profesional aja on set. Oke, wah super seru banget. Ini akan tayang tanggal 8 Januari. 8 Januari tahun baruan di bioskop, nonton Iya. film horor ya. Horor, murder mystery, drama. Family drama. Look at Shalom's face, ini horror banget loh. Iya, Ini aku harus pakai ini di dadaku setiap hari, like man. Kemarin temen aku ngirim foto poster ini udah ada kan di XXI, terus dia lagi jalan. Terus kayak, Harus banget ya foto Kak kayak gini Shalom ya. ini Kak Shalom, aku baru sadar serem banget. Tapi mau serem banget waktu yang si preskon itu kan udah dipajang juga kan Kak. Aku kayak kok serem banget, ditambah waktu itu ada musik-musiknya. Iya. Mungkin karena setnya di tahun 80-an ya, jadinya lebih ke horor klasik gitu, yang walaupun jump scare-nya nggak yang banyak, tapi yang merinding-merinding gimana gitu. Iya, betul. Itu set keren banget. Oh ya? Ya, dan itu real, bukan set buatan ya. Itu benar-benar mansion di kebun tebu, and it's just like it's all real, from a real yang pernah rame dulu, and it's like kosong banget sekarang dan dapat spooky-nya, dapat mewahnya, dapat everything was like, itu salah satu set yang one of the best sets yang aku pernah lihat sih, yang aku pernah kerja in that project. Oh, dan satu lagi itu pabrik gulanya ternyata angker. Did you know this? Ya. Iya, dan kita baru tahu setelah kita udah selesai syuting set itu. Untung pas sudah selesai Kak tahunnya. Tapi nggak ada kejadian-kejadian aneh kan Kak? Kita sih nggak, katanya salah satu kru ada. Kita enggak, tapi ada kru yang ngomong dan Tapi agak nggak yang gimana-gimana banget, paling cuma diisengin. Diisengin aja ya. Oke, mungkin terakhir Kak, kenapa nih Sobat Grit pecinta horor harus nonton Malam 3 Yasinan? Karena ini adalah horor yang udah lama nggak banyak di bioskop, horor klasik dan kuat dicerita, dan siapapun itu, mau yang suka horor, mau yang suka murder mystery, mau suka gore yang sadis-sadis, itu semuanya ada di sini. Jadi it's all in one package, horror klasik yang bisa ditonton bareng keluarga, bareng teman, pacar, dan yang lain-lain. Yeah, I feel like benar kata Shalom, it's a classic horror movie yang bukan kayak in your face horror dan vulgar, tapi kayak banyak
family issues, yang diumpet-umpetin conglomerate family yang kayak mungkin mungkin di luar kelihatan kayak perfect, tapi dalamnya ada banyak bagian toxic yang disembunyikan. There's a lot of ya aku rasa penonton bisa, it's relatable and it's quite realistic ya untuk keluarga-keluarga besar. Oke, berarti akan mulai tayang tanggal 8 Januari 2026. Oke, langsung datang ya ke bioskop ya Sobat Jangan Grit nonton ya. bajakan ya, Betul, itu yang no, penting. No, tidak boleh, no Sobat Grit. Oke, terima kasih banyak Kak Shalom, Kak Hemi sudah Thank you datang waktunya. ke Grit ID, udah ngobrol-ngobrol bareng, super seru banget. Oke Sobat Grit, kalau gitu terima kasih banyak Kak. Bye-bye Sobat Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.